Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Jumpa lagi dengan Ustazah Titi di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semua sehat ya. Dan insya Allah semua tetap semangat untuk belajar daring. Anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran hari ini kita lancar, kita akan berdoa dulu. Isti'dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Semoga dengan diawali dengan berdoa, pelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, nah hari ini kita akan belajar masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, di subtema 1, tumbuhan sahabatku. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kesimpulan teks laporan pengamatan. Sebelumnya sudah kalian persiapkan semuanya? Al-Quran, buku, dan alat tulis kalian. Silakan dipersiapkan dulu. Kalau sudah, silakan kalian buka Al-Quran. Kalian cari surat Al-Mujadalah ayat 11. Hikmah yang kita bisa ambil dari surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Karena itu anak-anak tetap semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang materi kesimpulan teks laporan pengamatan. Tujuan kegiatan pelajaran hari ini adalah melalui kegiatan membaca dan mendengarkan teks laporan pengamatan, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Oke anak-anak, siap ya kita belajar? Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu kesimpulan. Yang selanjutnya, langkah-langkah mencari sebuah kesimpulan. 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Ketiga, hubungkan semua informasi menjadi satu pernyataan akhir dengan cara A. Mengambil kesimpulan langsung dari paragraf. Contoh, salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga cukup mudah. Jadi tak heran jika kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Perhatikan kalimat terakhir paragraf di atas. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi, yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Jadi, simpulan paragraf di atas adalah kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. B. Menghubungkan antara kalimat utama dan kalimat kesimpulan. Contoh, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kesimpulan paragraf di atas merupakan gabungan dari kalimat utama paragraf yang terletak di kalimat pertama dan kesimpulan yang terletak di akhir paragraf. Jadi, kesimpulan paragraf di atas adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. C. Mencari sebab akibat dari sebuah paragraf. Contoh, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan
sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Dari paragraf di atas didapatkan bahwa sebab plastik sulit diuraikan oleh tanah, akibatnya penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Jadi, kalimat kesimpulan paragraf di atas adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. D. Jawaban dari ide pokok sebuah paragraf. Contoh, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ide pokok paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak, dari ide pokok tersebut bisa dibuat pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Jadi, kita dapat memperoleh kalimat kesimpulan dengan menjawab soal di atas, yakni dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah, kita sudah menyelesaikan materi tentang kesimpulan teks laporan pengamatan. Untuk latihan kalian, silahkan kalian kerjakan buku tema 6A halaman 16 dan halaman 25. Soal-soal tersebut tidak perlu kalian foto dan laporkan kepada ustazah. Soal-soal tersebut hanya sebagai latihan kalian di rumah. Apabila kalian ada yang tidak mengerti, silakan kalian boleh bertanya secara wabri kepada ustazah. Insya Allah ustazah akan share kunci jawaban dari halaman 16 dan 25 melalui wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, semoga berguna dan bisa menambah ilmu serta bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, semoga materi yang kita pelajari tadi bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ustazah, tetap rajin-rajinlah belajar meskipun pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Jaga kesehatan, tetap stay at home, dan sekali lagi tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.